Baik, tutorial kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan Anda dengan salah satu software spreadsheet pengolah data yang dibuat oleh Oracle dalam platform open source OpenOffice Calc, di mana sistem pengoperasian dari OpenOffice Calc ini sebetulnya sama persis dengan atau mungkin 99,9% sangat mirip dengan apa yang ada di Microsoft Excel. Jadi kalau Anda sudah terbiasa dengan Microsoft Excel, maka saya pastikan Anda tidak akan ada kesulitan di dalam menggunakan OpenOffice Calc. Yang perlu kita ketahui bahwa bagi mereka yang belum pernah menggunakan software ini sebelumnya, tutorial ini akan menjadi satu hal yang cukup bagus untuk pengenalan kepada proses yang lebih lanjut. Jadi yang pertama yang ingin saya kenalkan sini adalah konsep dari sel. Jadi kalau Anda lihat saya menggerakkan sel ini, menggerakkan kursor, dan Anda lihat di sini ada perubahan ya. Jadi setiap saya menggerakkan, maka dia merubah huruf yang ada di situ. Saat ini di D5, kemudian E5, F5, G5 dan seterusnya. Ya. Kalau ada di sini D1, D2, D3, D4 dan seterusnya. Dan kalau Anda perhatikan bahwa sebetulnya semua spreadsheet itu terdiri dari kolom dan baris. Dalam hal ini kolomnya diwakili oleh huruf A, B, C, D dan seterusnya. Jadi kalau Anda lihat di atas ini ada huruf A, B, C, D, dan baris diwakili dengan angka ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi setiap kita meletakkan kursor di dalam satu sel tertentu, jadi ini namanya sel ya, maka di sini akan ada indikator warnanya lebih gelap dari yang lain, ini juga lebih gelap. Jadi dalam hal ini kursor saat ini berada di kolom B baris kedua ya, singkatnya kita sebut dengan B2, persis seperti yang tampil di sini di name box. Jadi setiap kita memindahkan itu akan sesuai dengan posisi di mana dia akan berada. Ya, selanjutnya teknik memasukkan data sama persis dengan Microsoft Excel. Jadi kita tinggal memasukkan saja angka-angka ataupun data yang ada di sini. Misalnya saya masukkan di sini adalah data tinggi badan mahasiswa, misal. Jadi saya masukkan di sini tinggi badannya adalah antara 156. Saya tekan enter, kemudian saya masukkan lagi 167, enter, 175, enter, 165, enter, 1878, enter, dan seterusnya. Nah, ketika kita mengganti salah satu data, jadi alternatifnya adalah kita bisa langsung mengetikkan di tempat di mana kita mengganti. Misalnya 167 diganti dengan 168. Saya tinggal meletakkan kursor di situ, kemudian langsung ketik 168, enter. Ya. Atau kita juga bisa melakukan editing dengan meletakkan kursor di mana data yang mau diedit, misalnya di sini 175, kemudian kita klik di sini, kita bisa ganti menjadi 167 misalnya, kita enter, dia akan langsung berubah di situ. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah karena umumnya kita akan bekerja dengan angka, maka kita harus bisa membedakan antara 156 sebagai angka dan angka 1, angka 5, dan angka 6 yang ditulis bersamaan. Jika ini angka, ini angka 156, dan kita harus bisa bedakan dari huruf 1, huruf 5, dan huruf 6 yang ditulis dalam satu baris sehingga terkesan seperti angka 156. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau saya ketik 156 langsung, maka secara otomatis dia akan merapat ke arah kanan. Tapi kalau saya tulis huruf di sini ya, misalnya 1, dia akan merapatnya ke arah kiri. Atau kalau angka 156 kita awali dengan apostrof 156, maka dia akan rapatnya ke arah kiri. Jadi yang ini jelas adalah huruf 1, huruf 5, huruf 6. Tapi ini adalah angka 156. Nah, permasalahannya adalah ketika kita menggabungkan antara huruf dan angka, ada kalanya kita ingin menjumlahkan dan kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai.
Misalnya di sini saya akan menjumlahkan angka ini dengan angka ini, ya. Saya menggunakan fungsi sama dengan sum, buka kurung. Kemudian ini saya sorot kursornya, saya seret sekalian, kemudian saya tutup. Ya, Anda lihat di sini angkanya 156 karena dia tidak menjumlahkan huruf 156. Spreadsheet mengenal ini sebagai huruf, bukan angka. Nah, kalau kita menjadikannya angka, maka kita harus menghilangkan angka apostrof di atas. Jadi bisa kita hilangkan di sini atau kita ketik ulang 156 tanpa apostrof, kita enter. Maka di sini hasilnya berubah menjadi 312. Ya, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, penggunaan desimal. Jadi ada kalanya kita menggunakan titik sebagai pemisah desimal, ada juga menggunakan koma sebagai pemisah desimal. Jadi ini sama persis konsepnya dengan huruf dan angka, dimana kalau kebetulan komputer Anda diset dengan menggunakan settingan Amerika misalnya, maka dia akan harus menggunakan titik sebagai pemisah desimal. Kita lihat di sini. Misalnya ini saya ganti menjadi 15.6. Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Komputer saya berarti menggunakan setting titik sebagai pemisah desimal. Tapi apa yang terjadi kalau saya menggunakan 15,6? Ya, Anda lihat ini secara otomatis akan merapat ke arah kiri, yang menyebabkan ini dilihat sebagai huruf bukan angka, sehingga di total sini dia tidak ikut terjumlah. Jadi sekali lagi Anda bisa coba apakah komputer Anda menggunakan titik atau koma. Anda bisa lihat pada saat Anda tekan enter, jika dia merapatnya ke arah kanan seperti ini, maka itu berarti dia dikenal sebagai angka. Dengan demikian Anda bisa menggunakan titik sebagai pemisah desimal untuk proses selanjutnya. Tetapi jika menggunakan koma kemudian dia merapatnya ke arah kiri, berarti Anda harus mengubahnya menjadi titik supaya dia tetap dianggap sebagai angka. Kecuali Anda tidak ingin menghitung, itu bisa saja Anda menggunakan koma. Itu beberapa hal penting yang diperhatikan menggunakan spreadsheet. Di tutorial selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa fungsi dasar untuk pengolahan data dengan menggunakan OpenOffice Calc.